Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengenal Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang beranugerah. Namun saudara, kita mengenal juga Tuhan yang penuh anugerah itu adalah Tuhan yang adil. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada kalanya ketika kita merenungkan akan perbuatan anugerah Tuhan kepada orang-orang pilihannya yang Ia selamatkan oleh darah Yesus Kristus, maka kita memikirkan seakan-akan Tuhan itu tidak peduli dengan mereka yang tidak diselamatkan. Dan kita memikirkan bahwa jikalau demikian, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab atas kebinasaan mereka. Apakah betul demikian? Demikian juga saudara, ada orang-orang berpikir bahwa Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak, sehingga Tuhan Yesus disalibkan. Dan saudara, di dalam perjanjian lama, ada nubuat akan orang yang dekat itu akan mengkhianati akan Tuhan Yesus. Sehingga saudara, orang berkata, apa yang dilakukan Yudas Iskariot? Sebetulnya itu adalah tanggung jawab Tuhan, bukan kesalahan Yudas Iskariot. Apakah benar demikian? Saudara, tentu pemikiran demikian tidaklah benar. Saudara, Tuhan telah menuliskannya di dalam perjanjian lama secara jelas. Dan mereka yang melakukannya adalah memang dilakukan dengan kesadaran penuh dan dengan kemauan yang sendiri apa yang mereka perbuat. Termasuk Yudas Iskariot. Saudara, kebinasaan orang yang binasa itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Sebab sesungguhnya semua manusia tanpa anugerah Tuhan di dalam keberdosaannya, mereka pasti menolak Yesus Kristus. Dan saudara, jikalau seseorang bisa menerima Yesus Kristus, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan yang menyelamatkan dia. Sehingga saudara, jikalau engkau dan saya menerima hidup kekal, bukan karena engkau dan saya lebih baik daripada orang-orang lain, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan yang membawa engkau dan saya boleh percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca Sakarya pasal yang ke-11. Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah, hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah, hai pohon-pohon terbantin Basan, sebab telah rata hutan yang lebat itu. Dengar, para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar, singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebut kemurahan dan yang lain kusebut ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan, aku menyelenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku, kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian telah aku ikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkannya perjanjian pada hari itu, maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-ngamati aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam. Nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua.
yaitu ikatan untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembunyikan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini mengarahkan kita kepada Yesus Kristus. Sakaria bertindak sebagai tipologi daripada Kristus, sehingga firman Tuhan hari ini merupakan nubuatan akan Kristus yang akan datang untuk mengembalakan umatnya. Saudara, memang di bagian ini juga menggambarkan apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya yang sungguh-sungguh tidak taat dan tidak menghormatinya. Maka ada gembala yang tidak peduli dengan mereka, sehingga mereka menjadi begitu menderita. Saudara, dari nubuatan akan kedatangan Mesias, saudara, dari sini kita mendapatkan bahwa Tuhan memang tidak pernah sembrono di dalam keputusan dan tindakannya. Dia adalah Tuhan yang begitu terinci, teratur, terukur, agar umat Tuhan dan bangsa-bangsa mengetahui dan mengenal siapakah Mesias. Dan saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, kedatangan Yesus Kristus di tengah-tengah umat Tuhan, yaitu bangsa Yahudi 2000 tahun yang lalu, adalah pada masa kegelapan yang luar biasa di tengah-tengah bangsa itu. Saudara, hal itu menggambarkan akan betapa gelapnya dunia ini. Saudara, di dalam Sakaria pasal 11 ayat 4-5 berkata begini, beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya menyembelinya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Saudara, apa yang digambarkan dalam kitab Sakaria, saudara, itulah yang terjadi pada masa ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus lahir di tengah-tengah bangsa Israel. Dan saudara, kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang religius. Mereka mempunyai pemimpin-pemimpin agama bagaikan gembala. Namun saudara perhatikan bahwa pemimpin-pemimpin agama itu, mereka tidak peduli akan domba-domba mereka. Mereka memperkaya diri. Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, bangsa Yahudi ada di dalam masa yang paling gelap. Karena bangsa religius telah menyimpang, bangsa yang religius telah menjadi munafik. Tetapi bukan itu saja, saudara. Bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Romawi, saudara, mereka juga menjadi bangsa yang tidak berbelas kasihan. Berbuat semaunya, berbuat tidak manusiawi. Saudara, dosa begitu nyata pada masa itu. Dan saudara, di situ saudara, Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Dan Tuhan mau memberitahukan melalui kedatangannya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong manusia yang sedang berada di dalam kegelapan. Saudara, kegelapan itu bukan semata-mata dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Namun terjadi kepada umat Tuhan yang katanya mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Namun saudara, bagaimana mereka hidup? Saudara, mereka hidup di dalam dosa. Saudara, dari sini kita belajar sesuatu. Saudara, kita hidup hari ini sebagai orang-orang percaya. Saudara, kita sudah menerima terang daripada Tuhan. Dan kita tahu, saudara, dunia berada di dalam kegelapan. Saudara, mengapa Yesus datang?
Karena dunia tidak bisa menerangi dirinya sendiri. Disitulah saudara, mengapa dia datang. Dan mengapa juga dia menebus saudara dan saya. Supaya saudara dan saya berfungsi sebagai terang bagi dunia ini. Saudara pemimpin agama, bangsa Israel seharusnya berfungsi menjadi terang bagi domba-domba mereka. Namun mereka tidak berfungsi sebagai terang, justru mereka hidup dalam kegelapan. Sehingga domba-domba mereka, masyarakat Yahudi, tidak mempunyai arah. Seperti domba yang tidak bergembala. Mereka binasa. Saudara, demikian juga dengan kita hari ini. Saudara, jikalau kita tidak berfungsi dengan baik, maka saudara, sesungguhnya kita sedang mendukakan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah dunia begitu gelap. Engkau dan saya, Tuhan katakan engkau adalah garam dunia ini. Dan engkau dan saya adalah terang dunia ini. Mari kita berfungsi menjadi berkat bagi dunia ini. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus datang menjadi juru selamat manusia berdosa. Namun manusia berdosa menghukum mati Kristus. Kristus datang membawa kemuliaan bagi manusia berdosa. Namun manusia berdosa merendahkan dan menghinanya bagaikan budak. Saudara, firman Tuhan dalam ayat 9-12 berkata begini. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkannya perjanjian pada hari itu, maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamati aku bahwa itu adalah dari firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Saudara, Sakaria sedang melakukan sesuatu yang merupakan gambaran apa yang akan Tuhan lakukan dengan kedatangan gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Sakaria dipanggil Tuhan untuk menggembalakan, menjadi gembala yang baik terhadap domba-domba yang akan binasa ini. Namun saudara perhatikan, bahwa domba-domba yang binasa yang dikisahkan, mereka tidak mau digembalakan. Maka Sakaria berkata, yang binasa, pergilah binasa. Lalu Sakaria berkata, berikan saya upah daripada apa yang saya kerjakan. Maka saudara perhatikan, berapa upah yang diberikan kepada gembala yang baik ini? 30 keping perak. Dan saudara, menurut peraturan Taurat, 30 keping perak itu adalah harga seorang budak. Saudara, kita ingat perjanjian baru, bagaimana Yesus dijual oleh Yudas Iskariot dan imam-imam besar dan imam-imam kepala. Saudara, mereka membayar upah dengan 30 keping perak. Saudara, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi umatnya membawa dia ke kayu salib untuk membinasakannya. Tuhan Yesus datang untuk membawa kemuliaan bagi umatnya. Tetapi umatnya memberikan harga 30 keping perak. Menaruh Yesus bagaikan seorang budak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang digambarkan di sini, saudara, memberitahukan kepada kita betapa rusaknya manusia itu tidak lagi peka akan kasih Tuhan. Saudara, mereka ini bukanlah orang-orang yang tidak mengenal janji Tuhan. Mereka mengenal janji Tuhan. Namun mereka adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, sesungguhnya kita bukan sedang berbicara tentang mereka. Namun kita sedang berbicara tentang diri kita. Saudara, apakah kita menjadi orang-orang percaya yang tahu berterima kasih kepada Tuhan? Saudara, Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Apakah diri kita sendiri menghinakan apa yang Tuhan kerjakan dengan kita hidup bersenang-senang dalam dosa? Dan kita tahu dosa membawa kebinasan, sedangkan Tuhan menyelamatkan kita. Jikalau Tuhan datang membawa kemuliaan bagi kita, saudara, pertanyaannya, kita yang dimuliakan oleh Tuhan, oleh darah Yesus, apakah kita juga memuliakan Tuhan, menghormati Dia? Jikalau Tuhan memprioritaskan kita, Dia mati di kayu salib. Pertanyaannya adalah, apakah engkau dan saya memprioritaskan Tuhan?
Saudara, kita bisa bercermin dari bangsa Israel. Apakah kita sama dengan mereka? Saudara, kita dipanggil supaya kita menjadi terang bagi dunia ini. Kita tidak sama dengan dunia ini. Saudara, mari. Apa yang Tuhan kerjakan kepada kita? Kita berhutang kepada Dia. Kita berhutang kasih. Kita ingin memuliakan Dia. Kita ingin hidup sesuai dengan pemberian Dia. Sehingga apa yang Dia berikan tidak pernah sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami hidup. Sehingga kami tidak pernah menjadi orang-orang percaya yang menyakiti dan mendukakan Roh Kudus. Tuhan, tolong kami, biarlah firman Tuhan hari ini membangkitkan iman kami, membangkitkan kasih kami, untuk kami semakin hari semakin ingin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.